Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana waj'alna muntafi'ina bi'ulumina innaka antal hayyul qayyum. Insyaallah ini yang pertemuan kedua, kita akan melanjutkan halaman ke-10. Paragraf kedua dari bahas terhadap misal-misal jumlah mufidah. Yang kemudian kita akan lanjutkan dengan qaidah. Sebagaimana yang sudah Anda jelaskan sebelumnya, bahwasanya manhaj dirasat an-nahwul wadhih ini, selain kita berusaha untuk mengingat kosakata basic, juga kita belajar membaca. Bagi rekan-rekan yang insyaallah terbiasa. Adapun bagi yang sangat pemula, maksudnya belum pernah sama sekali membaca bahasa Arab, maka silakan menyimak terlebih dahulu ya. Kita sudah sampai di paragraf kedua, akan memulai wa bihadza nara annal kalimata wahdaha dan seterusnya. Oke. Ana akan membaca 2 kali. Dengan pembacaan yang ana harapkan bagi yang akan membaca nanti dari antum, insyaallah dengan adanya aturan, yaitu berhenti di koma atau di titik. Berhenti di koma atau di titik apapun yang terjadi. Ya. Ya, apapun yang terjadi, walaupun antum gesek-gesekan kayak gini, digelitikin, tetap harus bisa. Ya, itu godaan saja. Oke, ini paragraf kedua. Challenge, tantangan buat masing-masing. Anda membaca 2 kali ya. Oke. Wa bihadza nara anna al-kalimata wahdaha la takfi fi at-takhatub. وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة وأما نحو قم اجلس تكلم مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب فليس في الحقيقة بكلمة واحدة وإنما هو جملة مركبة من كلمتين إحداهما ملفوظة وهي قم مثلا والأخرى غير ملفوظة وهي أنت التي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. Nggak apa-apa kan kecepatan, nanti kan diulang-ulang, jadi antum yang belum mengharokati bisa nanti diulang-ulang. Anda ulangi sekali lagi. Nanti insyaallah di antara antum ada yang membaca. Menunjuk dirinya sendiri. Wa bihadza nara anna al-kalimata wahdaha la takfi fi at-takhatub wa annahu la budda min kalimatayn fa akthara hatta yastafida al-insanu fa'idatan tammah wa amma nahwu qum ijlis takallam مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب فليس في الحقيقة بكلمة واحدة وإنما هو جملة مركبة من كلمتين إحداهما ملفوظة وهي قم مثلا والأخرى غير ملفوظة وهي أنت التي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. طيب. Siapa yang mau membaca setengah sampai wahidatun kafiyatun fit takhatub? Tafadhal. Ya, tafadhal. Agak keras Mas ya, Mas Fadil. Berkopi. Situ aja Mas. Harus cepat? Pelan-pelan enggak apa-apa ya? Enggak, nyantai aja. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة وأما نحو قم اجلس تكلم
مما ظاهره أنه كلمات واحدة Jangan salah. مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب. Baik, sampai situ aja. Siapa yang lain? Tafadhol. Siapa yang lain? Tafadhol. Angkat tangan. Silakan. Lanjut. Suaranya gede, suaranya besar. Lanjut. فليس في الحقيقة بكلمة واحدة وإنما هو جملة مركبة من كلمتين إحداهما ملفوظة وهي قم مثلا والأخرى غير ملفوظة وهي أنت التي يفهمها السامع من الكلام التي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. Ahsan. Siapa lagi yang mau mengulang? Wa bihadza nara. Ya Mas Marikul dulu, nanti Pak ini yang selainnya. Tafadhol. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. وأما نحو قم اجلس تكلم مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب. Baik, ahsan. Tafadhol Bapak. Di sini aja. Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin. Enggak gitu bacanya. Wahidatinnya Pak, tinnya dihilangkan, tapi bi kalimatin wahidah. Jadi harokat terakhir dalam satu kalimat kita tidak baca. Bi kalimatin wahidah, kayak baca Quran. Ya silakan Pak. Bi kalimatin wahidah. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Diulang Pak. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun minal kalimatain. Enggak ada alif lam. Min kalimatain. Diulang lagi. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Iya. Ihdahuma malfudatun wa hiya kum masalan wal ukhra ghairu malfudatin wa hiya anta allati yafhamuha sami'u. Enggak, allati yafhamuha sami'u minal kalami. Enggak, minal kalami wa illam yuntok biha. Ulang, allati yafhamu as-sami'u minal kalami wa illam yuntok biha. Diulang Pak. Allati yafhamu as-sami'u minal kalami wa illam yuntok biha. Alhamdulillah, al-muhim insyaallah bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Tapi siapa lagi, satu putaran lagi. Tafadhol. Ya, Hariri. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. وأما نحو قم اجلس تكلم مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب. Baik, siapa lagi? Satu orang lagi, Mas Ari. Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidah. Diulang lagi. Falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidah. Bagus. Wa innama huwa jumlatun Jangan diqalqalah mimnya. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Ayo. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Bagus. Ihdahuma malfudatun. Lamnya jangan diqalqalah. Pokoknya cilacapnya dihilangin. Yang mendoknya lam mim enggak ada qalqalahan. Ihdahuma malfuzatun wa hiya qum. Ihdahuma
malhudatun wahiyakum masalan wala ukhra khairu malhudatin wahiya. Ya, wakufnya nggak ada di situ. Harus wasol di sini. Ulang, masalan wal ukhra ghairu malfudhatin wa hiya anta. Masalan wal ukhra ghairu malhudatin wa hiya anta allati nafha Enggak. allati yafhamuha sami'u minal kalami wa illam yuntiq biha. Di sini yuntik. Hah? Di kitab ini. Oh yuntak ya. Oh gitu. Beda manuskrip ya, beda manuskrip. Ini allati mim fa-nya jangan diqalqalah. Ya fa, bukan gitu. Allati yafhamuha as-sami'u minal kalami. Allati yafhamuha as-sami'u minal kalami wa illam yuntaq biha. Masyaallah. Antum kok ngeliat ini anakku sekarang udah bisa baca. Alhamdulillah. Mantap ini hasil dari ngaji gitu bilang. Alhamdulillah. Tapi kita jelaskan di sini wa bihadza nara, dan dengan ini semua yang dari paragraf pertama udah kita bahas kemarin. Dengan ini nara, kita melihat, kita memandang annal kalimata wahdaha la takfi fit takhatub. Bahwasanya kalimah bahasa Indonesia apa? Kata satunya itu saja, kata satu saja itu la takfi. Apa arti la takfi? Tidak cukup fit takhatub, dalam percakapan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emas. Ya kan orang bingung, apaan sih maksudnya ini? Iya, langsung antum tahdirna. Wa bihadza nara annal kalimata wahdaha la takfi fit takhatub. Gitu langsung bilang gitu. Dengan dalil ini, nahwu wadih. Ya, jadi kalimah wahdaha, satu kata itu aja, la takfi fit takhatub, tidak cukup dalam conversation. Wa annahu, dan bahwasanya ini yang kedua setelah anna yang pertama tadi annal kalimata, sekarang annahu di sini dhamir sya'an, la budda harus dari dua kata la dan budda. Bud itu artinya tempat berlari, way out gitu. Tidak ada jalan keluar, tidak ada celah untuk berlari. Maksudnya bahwasanya harus min kalimatain, dari dua kata, fa aktsar atau lebih. Jadi berarti minimal dua kata atau lebih. Hatta yastafidal insanu faidatan tammah, sampai manusia yang mendengarnya yastafid, mendapatkan faidah yang sempurna, menggali faidah yang sempurna dari itu. Kemudian wa amma nahu, adapun semacam qum, ijlis, takallam, apa arti qum? Berdirilah. Qum satu zahirnya satu kata ya. Ijlis atau mut gitu aja. Apa arti mut? Matilah. Satu kata. Kelihatan zahirnya gitu. Zahirnya satu kata. Yang seperti ini fi'il apa namanya? Fi'il amr. Fi'il amr itu sederhana banget kalau misalnya untuk mukhatabnya anta dan satu orang. Qum, ijlis, idrib. Ya, uq'ud, us'ud dan seterusnya. Banyak. Tapi zahirnya satu kata. Adapun yang seperti ini qum, ijlis dan takallam, mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidah, yang zahirnya kata tersebut bahwasanya dia kalimat atau kata satu saja, itu kafiyah fit takhatub, cukup dalam conversation. Kenapa? Falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidah, bukanlah pada hakikatnya dia satu kata semata. Wa innama, melainkan, huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Jumlatun murakkabatun min kalimatain. Eish ma'nahu, dia adalah jumlah murakkabah. Jumlah artinya apa? No. Kalimat.
Jadi kalau misalnya kalimat maknanya kata, kalau jumlah maknanya kalimat dalam Indonesia. Jadi jumlah ini kalimat, susunan komposisi kata-kata. Jadi jumlah murakkabah min kalimatain. Jadi suatu kalimat yang murakkabah, terkomposisikan, tersusun min dari berapa kalimatain, berapa kata? Dua kata. Ibarat kalau misalnya kita bilang berdiri atau berdirilah, itu komposisinya dua, tapi komposisi kedua dihapus. Berdirilah kamu, itu kan maksudnya gitu. Iya, kalau bilang berdirilah, ya maksudnya berdirilah kamu. Jangan kayak bilang berdirilah, malah yang di belakang sana berdiri. Enggak, tapi berdirilah kamu, gitu maksudnya kan. Atau gitu, mati kamu, mati kon, gitu kan. Nah di sini kon itu dhamir yang dihapus, ya. Jadi fi'il amr pada dia zahirnya beda dengan hakikatnya. Zahirnya kelihatan satu doang. Hakikatnya dia tersusun atas dua kata. Atas dua kata. Ihdahuma, salah satu dari kedua kata itu malfuzatun, terlafalkan. Wahia qum masalan. Contoh qum. Salah satunya terlafalkan. Wal ukhra ghair malfuzah. Dan yang selainnya tidak terlafalkan. Wahia anta. Tapi boleh enggak dilafalkan? Qum anta. Boleh. Dalam bahasa Arab boleh. Qum anta. Boleh, dan itu memberikan pengaruh stressing, yaitu penekanan yang lebih buat kamu. Allati yang yafhamuha as-sami'u minal kalam. Yang yafhamu as-sami' pendengar. Pendengarnya memahami itu. Yafhamuha di sini kembali kemana? Kembali ke al-ukhra. Ya kan? Kalimat ukhra, ya. Yang kalimat ukhra itu difahami oleh sami' dari perkataan. Wa illam yuntaq biha, meskipun dia tidak diucapkan, atau wa illam yantiq biha boleh. Ya, gitu ya. Tidak diucapkan. Paham di sini? Jadi kalau misal di Alfiyah nih orang bilang kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Jadi kalam jumlah mufidah itu adalah kalam, gitu loh. Apa definisi kalam dalam Alfiyah? Kalamuna lafzun mufidun, ya, kastaqim. Lafzun mufidun. Coba. Lafal, kita mau belajar Alfiyah sekarang. Lafal yang memberikan faedah. Kaidahnya kalamuna sama dengan lafzun mufidun. Apa contohnya? Kastaqim. Kalam kita, kalam jumlah mufidah adalah lafaz mufid. Itu definisi itu. Jadi kalau di sini definisikan ada di sini al jumlatul ini, ya, at-tarkibul ladzi yufidu faedan tamah. Kalau yang lebih ringkas di Alfiyah, apa itu kalam jumlah mufidah itu apa? Lafzun mufidun. Dah, kelas lafal yang memberikan faedah. Dia perlu penjelasan lagi. Memberikan faedah apa di sini? Yaitu orang memahami itu tanpa protes. Kayak apel itu bagus. Lafzun mufid gak? Lafaz mufid. Lafaz itu adalah yang terkeluar dengan suara, itu lafaz. Tidak termasuk lafal isyarat, itu beda. Itu bukan kalam. Ya. Jadi kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Seperti istaqim, apa arti istaqim? Luruslah gitu kan? Istaqim. Luruslah. Berjalan lurus. Istaqim itu fi'il amr seperti tadi qum, apalagi tadi contohnya lain, ijlis, takallam gitu. Sama istaqim. Yang tadi kita bahas, dia zahirnya satu kata tapi hakikatnya dia dua kata. Namun kata yang kedua tidak dibaca tapi terpahami. Bisa dipahami di sini? Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Baik, kita baca al-qaidah. Ya, di sini ya kalimat ya Pak al-qaidah. Masyaallah. Teroris berarti ya. Al-qaidah kan al-qaidah ya. Al-qaidah kaidahnya pertama,
At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan yusamma jumlatan mufidah wa yusamma aidan kalama. Tuh, ada yang mau baca dengan bagus? Siapa? Mas Habibie, apa baca? At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan yusamma jumlatan mufidah wa yusamma aidan kalaman. Ahsan. Ini definisi jumlah mufidah atau definisi kalam. Jadi kalam dan jumlah mufidah itu sama, ya. Apa definisinya? Dari kata at-tarkib sampai kata tamah itu definisinya. At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. At-tarkib maknanya adalah susunan alladzi yang, susunan yang apa? Yufidu, memberikan faedah, suatu faedah yang sempurna. Suatu faedah yang sempurna itu kayak apa? Suatu faedah yang ketika diperdengarkan itu tidak akan diprotes oleh orang akan susunannya. Ya. Dipahami dan juga susunannya benar. Kayak misalnya bilang itu indah, itu manis apel. Apa itu manis apel? Itu manis apel kan itu aneh, tapi itu apel manis. Nah, itu baru. Itu mufid, kalam. Tapi kalau misalnya itu manis apel banget sekali. Ini bukan kalam, bukan tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Karena orang akan protes, ini enggak benar nih orang ngomong. Iya. Kayak misalnya kalau di English misalnya. Kalau di kita kan bilang orang misalnya melakukan kesalahan gitu kan. Kamu nih, ya kan? Itu dalam bahasa kita itu kalam bukan? Kalam. Karena terpahami, enggak usah diprotes. Kamu nih, apa untuk Eropnya kamu nih? Kamu domir munfasil apa? Nih, apa nih itu apa gitu. Enggak usah diprotes itu. Kita udah hurufnya udah. Tapi kalau di English diterjemahkan you are gitu kan. You are apaan? Ya kan? Kalau di English lainnya misalnya ada ini enggak? Ada apel enggak di sana? There is. Dah gitu doang. There is. Artinya apa? Ada. Harfiah ya. Nah, ini juga enggak menjadi kalam yang sempurna kalau dalam English. Jadi, kalam yang sempurna itu harus sesuai dengan uruf bahasa yang kita gunakan. Ya enggak boleh pakai uruf bahasa yang digunakan oleh yang lain atau diterjemahkan secara harfiah, enggak benar, ya. Seperti aduh gitu. Aduh Gitu. Aduh dalam bahasa kita mufid enggak? Memberikan faedah enggak bagi? Ya emang enggak ada faedahnya kalam aduh itu. Cuman maksudnya di sini orang tahu, paham. Ini itu apa? Kalam. Iya kayak mah. Iya kayak ada hadis Rasul mah. Oh, gitu ya. Mah itu termasuk kalam juga ya, termasuk kalam bahasa. Tapi kalau cek gitu itu bukan kalam kayaknya. Atau bisa juga kalam bisa ya. Tapi bisa juga kalam itu ya. Seperti uf ya, seperti uf. Oke, itu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah. Baik, yusamma jumlatan mufidah. Yusamma aidan kalama, dan dinamakan juga sebagai kalam. Yang kedua kemudian al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain. Jumlah mufidah kadang-kadang tatarakkab min kalimatain. Kadang-kadang tersusun dari dua kata. Ini tersusun dari dua kata, ini versi minimalisnya, paling minimal dua kata. Wa qad tatarakkabu min aktsar. Dan qad di sini nanti kadang-kadang. Kadang-kadang tersusun lebih dari dua kata. Makanya dikatakan dalam Alfiyah Ibnu Malik, kalau di sini wahiduhu kalimatun wal qawlu wahiduhu kalimah. Satu singlenya itu adalah kata. Ya. Tapi kalau misalnya wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Ada juga kilmah, ada kalim. Kalim itu harus 3 minimal. Baik itu berfaedah atau enggak. Jadi kita punya banyak kalimat. Ada kalimah
Ada kalam, ada kalim. Kalimah itu apapun yang penting satu, itu kalimat. Kata ya kata. Kalimat itu artinya kata. Kalam itu tadi lafz mufid atau tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah. Kalau kalim itu susunan 3 kata, baik itu berfaedah atau enggak. Misalnya Nabi bilang, in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, itu kalim bukan? Kalim karena tersusun 3 kan? Tapi dia kalam bukan? Bukan karena apa? Jika Zaid berdiri, terus apaan? Khalas sudah. Itu enggak benar, itu bukan kalam, itu enggak memberikan faedah. Orang bakal protes. Ini PHP banget sih ngomong gitu kan? Apa coba gitu kan? Nah, dia kalimah bukan? Ya tiap-tiapnya ada kalimah, ada 3 kalimah gitu. Nah, paham di sini ya? Wa kullu kalimatin, dan setiap kata fiha di dalam apa nih? Ha di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Antum lihat-lihat ana dari tadi. Kembali ke mana ayo? Jangan antum merhatiin ana doang nih, enggak merhatiin jelasan ana. Fiha di sini fi al jumlah. Dalam jumlah mufidah itu setiap kata di dalamnya tu'addu juz'an minal jumlah. Tu'addu terhitung, tergolong, terbilang, teranggap. Teranggap sebagai apa? Sebagai bagian part minal jumlah dari jumlah tersebut. Paham? Kalau misalnya Anda bilang Bapak rajin sekali. Kalam bukan? Kalam. Kalim bukan? Kalim. Ada kalimatnya enggak? Ada kalimat. Berapa jumlahnya? 3. Bapak 1, rajin 2, sekali 3. Gitu ya. Oke. Insyaallah udah paham. Insyaallah pada besok hari Kamis kita akan melanjutkan ke tamrin latihan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.